Indis Party. Indis Party merupakan organisasi politik yang anggota-anggotanya berasal dari keturunan campuran Belanda pribumi, Indo-Belanda, dan orang asli pribumi. Munculnya organisasi ini karena adanya sejumlah golongan orang Indo-Belanda yang dianggap lebih rendah kedudukannya daripada orang Belanda asli. Secara hukum, mereka itu masuk dalam bangsa kelas 1 karena kedudukan ayahnya yang orang Belanda. Namun demikian, secara sosial karena ibunya orang pribumi, mereka dianggap lebih rendah oleh golongan Belanda Totok. Sejumlah orang dari golongan Indo-Belanda itu kemudian mendirikan perkumpulan Indis Bond. Douwe Dekker yang kemudian berganti nama Dr. Danudirjo Setiabudi berkeinginan untuk melanjutkan Indis Bond sebagai organisasi politik yang kuat. Keinginan Douwe Dekker itu semakin menguat saat ia bertemu dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Mereka kemudian dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai. Douwe Dekker adalah cucu Edward Douwe Dekker atau Multatuli, seorang penulis Max Havelaar yang membela petani Banten dalam masa tanam paksa. Ia seorang campuran ayah Belanda dan ibunya Indo. Pengalaman hidupnya itulah yang menjiwai gerak politiknya. Kedekatannya dengan buruh perkebunan kopi saat ia menjadi pengawas perkebunan di Jawa yang menjadi alasan pemerintah kolonial Belanda untuk memecatnya. Kondisi itulah yang mendorong dia untuk mendirikan organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Indi, istilah Indonesia pada waktu itu. Bersama-sama dengan Suwardi Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo, maka dibentuklah Indis Party pada tahun 1912. Keinginan Indis Party untuk mewujudkan cita-citanya itu mendapat respon positif dari masyarakat saat itu. Keanggotaan Indis Party berkembang dengan pesat. Sebagai seorang koresponden surat kabar The Lokomotif di Semarang, kemudian harian Surabaya Handelsblad, Batavia's Nieuwsblad, dan akhirnya di majalah Het Tijdschrift dan surat kabar The Express, Douwe Dekker dengan mudah dapat mengutarakan gagasannya. Ia berpendapat hanya melalui kesatuan aksi melawan kolonial dapat mengubah sistem yang berlaku. Ia juga berpendapat bahwa setiap gerakan politik haruslah mempunyai tujuan akhir, yaitu kemerdekaan. Pendapat itulah yang kemudian ditulis dalam Het Tijdschrift dan The Express. Kedekatan Douwe Dekker dengan pelajar Stopia di Jakarta membuka peluang bagi pemuda terpelajar saat itu untuk menuangkan gagasan-gagasan mereka dalam surat kabar Batavia's Nieuwsblad saat ia menjadi redaktur surat kabar itu. Pengaruh Budi Utomo juga mendasari jiwa Douwe Dekker saat ia melakukan propaganda ke seluruh Jawa dari tanggal 15 September hingga 3 Oktober 1912. Dalam perjalanannya itu, ia menyelenggarakan rapat-rapat dengan elit lokal di Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Surabaya, Tegal, Semarang, Pekalongan, dan Cirebon. Dalam pertemuannya dengan para tokoh elit Budi Utomo itu, Douwe Dekker mengajak membangkitkan semangat golongan Bumi Putra untuk menentang penjajah. Kunjungannya itu menghasilkan tanggapan positif di kota-kota yang dikunjunginya. Dari itulah Indis Party kemudian mendirikan 30 cabang dengan jumlah anggota 730 orang. Kemudian terus bertambah hingga mencapai 6.000 orang yang terdiri dari orang Indo dan Bumi Putra. Dalam anggaran dasar Indis Party disebutkan untuk membangun patriotisme bangsa Hindia kepada tanah airnya yang telah memberikan lapangan hidup dan menganjurkan kerjasama untuk persamaan ketatanegaraan guna memajukan tanah air Hindia dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Bagi pemerintah kolonial, keberhasilan Indis Party mendapat simpatisan dari masyarakat merupakan sesuatu yang berbahaya. Organisasi itu kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan berbahaya pada pertengahan 1913. Pemimpinnya kemudian ditangkap dan dibuang.
Daos Dekar diasingkan ke Timor, Kupang. Cipto Mangunkusumo dibuang ke Bekamu. Suwardi Suryadiningrat dibuang ke Bangka. Tiga serangkai itu kemudian lantas dibuang ke negeri Belanda. Pembuangan tiga serangkai itu membawa dampak luas, tidak saja di Hindia Belanda, akan tetapi juga di negeri Belanda. Di Hindia Belanda, keberadaan mereka semakin mendorong Bumiputra untuk memperjuangkan hak-haknya, sementara di negeri Belanda menjadi perdebatan politik di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Belanda tentang pergerakan rakyat Indonesia. Karena alasan kesehatan, pada 1914 Cipto Mangunkusumo dipulangkan ke Indonesia. Daos Dekar juga dipulangkan pada 1917 dan Ki Hajar Dewantara dipulangkan pada tahun 1918. Setelah Indis Party dibubarkan dan pimpinannya menjalankan pembuangan, organisasi itu lantas kemudian bernama Insulinde. Namun organisasi itu kurang mendapat sambutan dari masyarakat. Kemudian tahun 1919 berganti nama menjadi National Indis Party (NIP). Ki Hajar Dewantara kemudian mendirikan perguruan taman siswa sebagai badan perjuangan kebudayaan dan perjuangan politik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.